Mama kalau ada ujian ke depan terus sama. Jangan nyerah. Ada beberapa hal yang bikin saya gambling, gak yakin dengan ajaran itu gitu. Apa itu? Kalau saya baca Injil tuh kayak banyak yang nggak masuk akal sih menurut saya. Tuhan kan esa, iya. Tapi di sini kita ada tiga dalam satu. Betul sekali. Waktu Ustadz Balas itu dulu kayaknya saya lagi gereja. Kenapa? Waktu Ustadz Balas saya lagi gereja. Waktu saya? Balas. Iya. Iya. Allah. Jadi beliau ini meminta bersyahadat pas waktu kita WA-an masih di gereja ya. Iya. Saya makanya saya WA kok lama sekali ini, kayak mikir ini balasnya kan. Setelah bersyahadat bagaimana rasanya dan seterusnya. Lega banget. Lega sudah, lega. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami bersua bersama keluarga Ananda, Mbak Caca. Mbak Caca, nama lengkapnya siapa? Nurma Gusti Salsabila. Nurma Gusti Salsabila. Kalau Nurma artinya? Cahaya. Cahaya. Kalau ini Gusti yang dihormati. Ya, yang dihormati. Salsabila? Air mengalir dari surga. Air mengalir dari surga, Masya Allah. Kalau Nurma itu cahaya sehingga dipanggil Caca, begitu? Apa ngambil dari salsa? Dari salsanya. Oh, dari salsanya. Iya. Mohon dibantu, apakah saya sopan atau tidak bertanya umur? Boleh, sopan. Oh, boleh maksudnya. Umur berapa sekarang? 22 tahun. 22 tahun. Ananda dari Kristen mana? Katolik. Oh, Katolik. Oh, Katolik. Gerejanya? Di Pamulang sini? Enggak, di daerah kabupaten. Kabupaten mana? Oh, oke, baik. Apa yang hendak Ananda
perkenankan untuk hadir di sini? Bisa dibantu diceritakan? Apa ya? Ya, Ananda mau bersyahadat. mau bersyahadat. Bagaimana ceritanya mau bersyahadat? Pertama karena semua keluarga saya sudah jadi muslim. Iya. Kedua karena saya mau ibadah bareng-bareng sama mereka. Masya Allah. Ini yang mayoritas muslim ini keluarga. Siapa saja yang mayoritas muslim? Kalau mayoritas muslim dari keluarga papa. Keluarga papa. Kalau dari Papanya muslim? Muslim. Muslim? Muslim. Wih. Mamanya? Mama sempat menjadi mu'alaf, terus bercerai sama papa, sempat tergoyah lagi untuk balik ke gereja, ibadah di gereja. Katolik? Katolik. Terus sekarang? Sekarang sudah kembali jadi muslim lagi. Oh, kembali jadi muslim? Iya. Mama hadir? Enggak. Oh. Kenapa tidak hadir hari ini? Karena saya masih ada adik bayi, Oh, adik jadi bayi. belum bisa nganter. Tapi mama kembali ke muslim. Sempat goyang, masuk Katolik lagi, terus kemudian alhamdulillah sekarang Menjadi dapat muslim hidayah lagi. kembali. Sejak kapan dapat hidayah? Mama sama papa pisah tahun 2019, Iya. terus mama balik ke gereja tahun 2022 akhir. Sholat, udah mulai sholat lagi. Barusan ini kan 2022. 2022, iya 2 tahun yang lalu. Kembali ke Islam. Kemudian Ananda, apa yang Ananda rasakan sehingga memberanikan diri memutuskan pulang ke Islam ini? Tujuannya itu mau ibadah dan cari ridha Allah bareng-bareng. Iya, baik. Ananda sudah tahu tentang ketuhanan di Islam dan Kristen? Bedanya apa? Belum. Oh, tapi sudah tahu berapa jumlah Tuhan di Kristen, di Katolik? 3. Siapa saja coba? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Tapi mereka menyebutnya 1. 3 menjadi 1. 3. Itu logika masuk atau tidak menurut Ananda? Tidak masuk. Waalaikumsalam. Silakan. Aku deg-degan. Ini siapa ini? Ini teman kantor saya, kepala gudang saya. Oh, kepala gudang. Jadi kemarin waktu saya mau memutuskan untuk syahadat, saya banyak tanya sama beliau. Oh. Ini mau lihat, mau menyaksikan? Iya. Oke. Baik. Selama Ananda di gereja, Ananda beribadah di gereja, apa yang Ananda rasakan? Banyak ya. Sebenarnya saya juga sebagai Katolik itu merasakan kedamaian, tenang juga, tapi ada beberapa hal yang bikin saya gambling, gak yakin dengan ajaran itu gitu loh. Apa itu? Kalau saya baca Injil tuh kayak banyak yang nggak masuk akal sih menurut saya, banyak, nggak bisa disebutin satu-satu secara signifikan itu. Satu saja, contoh satu saja, nggak apa-apa. Ya dari yang itu, Tuhan, Tuhan kan Esa, iya. tapi di sini kita ada tiga dalam satu. Betul sekali. Sebenarnya kalau dari gimana ya ceritanya? Dari kecil itu mama sama papa nggak pernah ngebatasin aku mau ikut kepercayaan mana. Jadi ya udah kalau mau gereja-gereja, mau sholat-sholat. Dari kecil pun aku pernah sholat, pernah ikut pengajian anak-anak yang di sekolah madrasah kalau sore itu. Ya. Itu aku ikut. Cuman semenjak dewasa lebih milih untuk ke gereja. Karena umur berapa itu? Mulai aktif gereja dari umur 15 tahun kayak 16. 15 tahun. 16-15 tahun. Iya. Tentang ketuhanan Ananda bimbang ya? Ya, hanya itu. Ada keanehan di situ. Di Bible setebal ini, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri yang menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Nggak pernah ada itu. Yesus sendiri yang ngomong ya. Nggak ada. Justru Yesus itu di sini bertebaran ayat, bertebaran di sini. Nanti ya. Ayat-ayat yang Yesus itu justru
memerintahkan kepada kita semuanya agar kita menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Justru Yesus mengatakan di sini, di Bible ini, memerintahkan agar jangan menyebut Dia Tuhan. Terus bahkan Yesus di sini menyatakan bagi siapa saja yang menyebut dirinya Tuhan, maka Yesus tidak suka. Yesus menganggap itu orang-orang jahat, orang-orang pembuat kejahatan, pembuat onar, dan seterusnya. Justru mereka adalah orang-orang yang tidak akan masuk surga. Nanti, satu-satu ya. Ananda hari ini sudah berkeyakinan ini untuk memutuskan pulang ke Islam ini atas dorongan diri sendiri atau ada orang yang nyuruh? Dorongan diri sendiri. Dorongan diri sendiri. Sejauh berapa keyakinan untuk pulang ke Islam ini dari angka 1 sampai 100? 100. Tidak ada lubangnya sama sekali. Tidak ada. Biasanya ada orang bilang 90. Tidak ada. Tidak ada penyakit jantung, tidak ada apa-apa ya? Enggak. Sehat ya? Sehat. Tidak, soalnya biasanya di Australia ini, saya belajar dari para imam di Australia. Kalau ada orang mau bersyahadat, itu ditanya dulu, Anda bersyahadat karena apa, dan seterusnya. Kalau bersyahadat, oh saya bersyahadat karena ini dan itu, biasanya suruh belajar dulu. Baru nanti kalau sudah imannya kuat, sudah keilmuannya sudah bagus, mantap, baru nanti disyahadatkan. Itu SOP-nya di Australia. Nah, tapi Ananda karena sudah yakin 100%, maka Ananda akan kami syahadatkan hari ini juga. Ya. Sebelum ini kita sharing-sharing dulu ya. Agar apa? Agar Ananda ini imannya ini teguh begitu. Imannya teguh. Kami SOP-nya seperti itu. Kalau orang sakit, kami mensyahadatkan di rumah sakit pernah ya. Orang sakit kita nggak pakai tanya-tanya, Anda mau masuk Islam karena apa? Enggak, langsung kami syahadatkan. Tapi kalau sehat begini, ya kami assessment dulu, ada apa ini dan seterusnya, ada apa ini. Berarti Ananda nanti hari ini bersyahadat tidak ada masalah dengan orang tua dan lain sebagainya, enggak ada ya. Karena ada banyak orang menganggap ini syahadat settingan dan lain sebagainya. Nah ini sebelum beliau bersyahadat, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini benar-benar beliau ini syahadat sungguhan, bukan settingan dan lain sebagainya. Tidak ada, kami tidak pernah ada syahadat settingan. Kemarin saja ada pendeta masuk Islam. Pendeta masuk Islam itu di Tasikmalaya menghubungi kami, yang menghubungi Majelis Ulama Indonesia Tasikmalaya bersama dari KUA, Kantor Urusan Agama di Tasikmalaya, menghubungi kami dalam rangka mereka menyampaikan mereka telah mensyahadatkan seorang pendeta. Lalu bagaimana arahannya? Nah, kami arahkan, kami minta identitasnya, begitu. Nah, identitasnya nggak mau diserahkan kepada kami, yang pihak pendetanya itu. Saya bilang kalau orang tidak mau memberikan identitas, biasanya itu tidak sungguh-sungguh, begitu. Tapi dari pihak KUA-nya sudah mengcopy ID card pendeta itu sudah mengcopy SIM. KTP-nya katanya dibakar sama keluarganya. Tapi ini beliau punya SIM yang sudah di-scan gitu kan secara cepat oleh pihak KUA, diserahkan kepada kami, langsung kami cek ke alamatnya. Bener nggak orang ini? Karena kalau pendeta itu kan spesial. Spesial itu tidak sembarang orang ini kan. Berarti ada sesuatu di dalamnya. Entah karena memang betulan, memang sudah tidak yakin lagi kepada ajaran kekristenan dan seterusnya, karena sudah mempelajari pendeta atau ada sesungguhnya sesuatu di balik itu. Akhirnya kami langsung meng-cross check ke alamatnya, kami minta tolong kepada kawan-kawan di Mu'alaf Center Yogyakarta, langsung kami kepada ketua MCY sana, Ustadz Amrul ya, untuk meng-cross check benar nggak orang ini pendeta, benar nggak orang ini bersyahadat dan seterusnya. Ternyata sudah bersyahadat sebelumnya berkali-kali di tempat lain. Nah, ini pentingnya assessment. Sehingga saya sampaikan kepada KUA, tolong sebelum kami mendapatkan informasi lengkap, sertifikat dari KUA itu tolong jangan diserahkan
kepada pihak pendeta itu. Oh begitu ya? Iya, jangan Pak. Bapak belum cross check loh, saya bilang begitu. Ternyata betulan di YouTube ada beliau bersyahadat di sini, gitu kan? Ada. Jadi langsung kami share ke pihak KUA-nya. Ternyata beliau istilahnya mengamen, istilahnya. Mengamen itu apa ya? Ya syahadat di sini, syahadat di sini, syahadat di sini, gitu kan. Itu pendeta. Memang pendeta betulan. Sudah tua, tapi tujuannya untuk sesuatu di dalam sesuatu, begitu. Akhirnya dari pihak MUI dan KUA menahan sertifikat itu dan tidak mau lagi untuk melanjutkan proses itu. Tapi sudah disyahadatkan, videonya ada. Dikirim ke saya video pensyahadatan di kantor urusan agama di mohon maaf, di kantor MUI Tasikmalaya, kemudian penerbitan sertifikatnya di kantor KUA. Baik, sebelumnya Ananda, ini Bible. Bible ini adalah menurut ajaran kekristenan, ya, Kristen dan Katolik, sebagai kitab suci firman, ya kan? Firman Tuhan. Kalau kami menggunakan Al-Quran, biasanya orang Kristen dan Katolik tidak percaya. Satu, mereka tidak mengimani, yang kedua mereka tidak mempelajari, begitu kan? Sehingga kalau kami menyampaikan Al-Quran selalu biasanya ditolak. Oke, baik, kalau begitu dalam setiap pengajaran-pengajaran kami akhirnya menggunakan Bible, karena ini adalah kitab suci yang ranahnya adalah publik, domain. Namanya kitab suci boleh dibaca semua orang, toh. Kalau Al-Quran siapapun boleh dibaca, kami tidak melarang. Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konfutse dan lain sebagainya, silakan baca. Dan sebagai wasilah dakwah, termasuk Bible. Kalau ada orang yang melarang baca Bible, itu ada sebuah pertanyaan, ya kan? Ada keanehan, kenapa kok Bible dilarang dibaca? Nah, ini Bible adalah domainnya publik, sehingga ini boleh diajarkan oleh siapapun dan untuk siapapun. Nah, ini Bible kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan hingga nanti di akhirat. Begini, garis besarnya begini. Jikalau Bible ini nanti di akhirat ternyata Tuhan memutuskan, menyatakan bahwa ini ternyata adalah salah, ya, menurut Tuhan ini salah, ya, berarti orang Kristen dan Katolik masuk neraka, orang Islam masuk surga, ya. Jikalau ternyata di akhirat ini Tuhan menyatakan bahwa Bible ini ternyata benar, maka kesimpulannya orang Kristen masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena yang menjalankan syariat perintah Bible ini justru mayoritas orang Islam. Orang Kristen sama sekali banyak hal yang tidak dikerjakan, bahkan mengingkari. Contoh, dari mana ini? Saya berikan contoh. Saya berikan contoh, di Bible ini diajarkan agar wanita mengenakan hijab. Wajib hukumnya, bahkan hukumannya itu keras jikalau wanita tidak menggunakan hijab. Siapa yang mengenakan hijab? Orang Islam. Orang Kristen kalau masuk ke gereja pakai rok mini, pakai tank top dan seterusnya. Dalilnya Ananda bisa buka di sini. Enggak, tolong. Ayat apa? 1 Korintus. Ya, Perjanjian Baru. 1 Kor, ya, Kor. 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. Ayat 11. Pasal 11. Pasal 11. Ayatnya 5 sampai 6. Mohon dibantu dibacakan yang keras, Ananda. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau
bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ayat yang ke-6, sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Ya. Seperti itu, Mbak Caca. Jadi setiap wanita ya itu wajib bertudung. Apalagi kalau berangkat ke gereja, ya bertudungilah kepalanya, berhijab. Kalau tidak mau berhijab, maka wajib dicukur habis rambutnya atau dibotakin. Karena itu kehormatan buat wanita. Jika tidak mau dibotakin kepalanya, maka wajib menundungi kepala dengan berhijab. Siapa yang berhijab? Kalau di Kristen Katolik hanya biarawati, ya kan, suster. Padahal itu setiap wanita, toh. Maksud Bunda Maria ya? Bunda Maria kalau di Google aja Bunda Maria. Nggak ada ceritanya Bunda Maria nggak pakai hijab. Siapa yang menjalankan ini? Orang Islam. Satu ya, hijab sudah. Dua sekarang. Di Bible ini diajarkan bahwa wajib berkhitan atau sunat. Wajib hukumnya. Dalilnya. Pertama, kita tunjukkan, Yesus saja bersunat loh. Dalilnya ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Coba dibantu dibuka. Itu perjanjian baru. Lukas pasal 2 ayatnya 21. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Umur 8 hari, Yesus itu bersunat. Karena apa? Karena Yesus itu Muslim. Dia mengikuti ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Ada yang bilang, oh Yesus itu sunat karena dia orang Yahudi. No, salah. Karena ajaran bersunat itu sebelumnya ada pada zaman rasul, nabi dan rasul sebelumnya, jauh sebelum Yesus. Jauh sebelum ada Yahudi. Mana ayatnya? Ayatnya di kitab Kejadian pasal 17 ayatnya 9 sampai 14. Mohon dibantu dibacakan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Di ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Di ayat 11, haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Di ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Di ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Di ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Iya. Jadi sunat itu adalah hukum perjanjian antara Allah dengan Abraham atau Nabi Ibrahim, ya, yang untuk keturunannya, setiap laki-laki keturunan Nabi Ibrahim maupun bukan keturunan Nabi Ibrahim, semua laki-laki sampai hari kiamat wajib bersunat. Hukumannya untuk orang yang tidak bersunat apa? Dikatakan di Bible itu adalah dilenyapkan atau dihukum mati, dirajam. Bayangkan, orang Kristen bersunat atau tidak? Suka-suka. Ada yang bersunat, ada yang tidak. Begitu. Padahal di sini keras loh. Siapa yang menjalankan ajaran sunat itu? Kami, orang Islam, para pencinta Yesus yang sejati. Kedua, sudah ya. Pertama apa tadi? Hijab. Hijab. Kedua? Sunat. Sunat. Ketiga?
di Bible ini haram makan babi. Haram makan babi. Dalilnya tegas. Ada beberapa dalil ya. Saya tunjukkan satu saja contoh. Ada di kitab Imamat pasal 11 ayatnya 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8. Ayat ke-7, demi kalian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Di ayat 8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Haram. Itu yang haram apa tadi? Babi. Babi apa itu? Babi hutan. Babi hutan. Berarti babi kecap, babi ternak halal nggak? Karena sebangsa. Halal. Kata orang Kristen. Padahal itu hutan itu tambahan. Di semua bahasa Bible, Bible bahasa yang lain ya, mau Inggris, mau bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apa yang lain semua, itu cuman babi, nggak ada itu karangan orang-orang Indonesia, lembaga Alkitab Indonesia ditambahi hutan supaya orang-orang Indonesia bisa makan babi. Akhirnya banyak protes, muncul protes dari berbagai kalangan. Orang Kristen sendiri yang Kristennya agak tegas itu, terutama Advent ya, Bunda itu ya, itu akhirnya protes. Ini kok ada tambahan hutan sih, ngawur aja ini, yang bikin masalah. Akhirnya karena terlalu banyak protes ya, di Alkitab yang terbaru, ini Alkitab terbaru. Jadi Alkitab itu dari tahun ke tahun itu ganti terus, diganti, revisi. Ini Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ini terbit tahun 2023 menjelang akhir. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8 apa bunyinya? Di ayat 7, babi juga najis bagimu karena nabi memang berkuku belah. Kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Di ayat 8, daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau kamu sentuh bangkainya. Semuanya itu najis bagimu. Ya. Itu ada hutannya nggak? Nggak ada. Nggak ada hutannya. Coba itu dilihat di covernya tahun berapa di halaman pertama. Nggak yang ini. Yang di covernya Bunda, yang di bukan cover, dibuka halaman pertama. Ya, itu tahun berapa? Kalau nggak ada tahun di nextnya ya itu. Yang ini bukan? Iya. Betul. Enggak, bukan yang terbitan yang tahun berapa yang bawah? 2003. Itu berapa? 2023. Ini 2023. cetakan tahun 2019. Tercetakan tahun 2019. Ini selisih berapa? 4 tahun ya? Ini 2019, ini 2023. Dan banyak yang diganti. Nanti ya, materinya nanti. Ya, saya kasih tahu yang ini dulu. Ini yang satu angkanya 7, yang satu angkanya 3, satunya angkanya 24, satunya 44. Pokoknya diganti. Satunya bilang Tuhan, satunya bilang Tuan. Oh, pokoknya diganti-ganti. Suka-suka yang ganti. Baik. 3 babi sudah ya. 4 sekarang. Di Bible ini diajarkan haram minum minuman anggur, haram minum minuman alkohol. Sementara di gereja Perjamuan kudus lalu perjamuan kudus pakai anggur. Padahal di sini tegas loh haram. Imamat pasal 10 ayat 9. Coba. Jangan engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu ketika kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ketetapan selamanya turun-temurun. Minuman anggur maupun minuman keras haram. Jelas kan? Sementara siapa yang taat ini? Orang Islam. Islam itu kalau haram ya haram gitu. Bahkan di gereja pun ada anggur kan? Oke, sudah. Berapa tadi? 5 ya? 4. Apa tadi? Kerudung, hijab, sunat. Terus? Babi? Minuman keras. Anggur? 4 ya? 5 sekarang. 5.
Di Bible ini aturannya kalau orang mati itu dikubur, dikafani tanpa menggunakan peti, tanpa menggunakan baju pengantin. Bahkan Yesus pun kalau mati itu dikubur, dikafani pakai kain lenan warna putih, persis seperti ketika orang meninggal Muslim. Coba ini kita jadi tahu ini Yesus Muslim atau bukan. Dalilnya ada di Matius pasal 27 ayatnya 59. 59. Ya, 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus itu diselamatkan oleh Yusuf itu setelah mati itu dikafani pakai kain lenan warna putih. Jadi tidak pakai peti mati. Ajaran siapa yang pakai peti mati? Ya saya tidak tahu siapa yang mengajarkan dulu pertama kali. Lalu siapa yang menerapkan kalau orang mati itu dikubur dikafani pakai kain lenan warna putih? Orang Islam. Berapa ini sudah? 5, 6 sekarang. Yesus itu punya Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah. Jelas sekali itu. Dalilnya tegas. Matius pasal 27 ayatnya 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus itu ketika disalib itu dia berteriak. Berteriak itu tanda bahaya kan? Tanda minta tolong, tanda bahaya, tanda meronta-ronta, kesakitan. Itu antara poin-poin itu. Lalu Yesus berteriak dengan suara nyaring begini. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukti Yesus bahwa dia itu bukan Tuhan. Karena apa? Dia itu masih membutuhkan Allah. Siapa Allah? Tuhannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diceritakan di Alkitab itu, Allah, Tuhannya Yesus itu tidak mau menyelamatkan Yesus. Yesus artinya nggak mau disalib dia itu. Dia itu menolak disalib. Dia nggak mau. Dia meronta-ronta kesakitan. Dia menolak semua itu. Dia nggak mau. Dia minta tolong, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Selamatkan aku. Ini salah satu keganjilan, keanehan dari penyaliban Yesus. Yesus aslinya nggak mau disalib itu. Tapi kenapa kok disalib dan sebagainya, dibunuh secara keji, kejam, biadab? Ada pertanyaan dari ayat ini? Nggak ada. Sebenarnya ada penjelasan lagi ayat ini. Bagus. Ini bukti bahwa Yesus itu tidak pernah disalib. Tapi kita hemat waktu ya. Ini berapa nih? Sudah 6. Ya. 7 sekarang. Yesus itu sukanya kalau beribadah itu sujud. Dikit-dikit kalau beribadah sujud. Dikit-dikit kalau beribadah sujud. Sementara orang Kristen kalau beribadah gimana? Ngapain? Bernyanyi-nyanyi. Ya kan? Berdiri, sorak-sorai, konser kan. Yesus tidak. Yesus setiap kali beribadah, berdoa dan seterusnya, dia selalu rajin bersujud. Salah satu dalilnya Matius pasal 26 ayatnya 39. Pasal 26. Ya, Matius pasal 26 ayatnya 39. Kami menyarankan kepada seluruh saudara-saudara kami Muslim untuk tidak takut baca Bible, untuk tidak alergi baca Bible. Baca enggak apa-apa, aman kok. Bible ini aman, tidak akan memurtadkan seseorang. Malah justru semakin banyak baca Bible, semakin kita masuk Islam. Ya. Matius pasal 26 ayatnya 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus itu sedikit-dikit bersujud, sujud lalu berdoa. Bayangkan, di mana ajaran kalau ada orang sujud itu terus kemudian berdoa. Subhana rabbiyal a'la
wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Siapa itu yang melakukan itu? Orang muslim. Yesus tata cara beribadahnya seperti itu, dia sujud gitu. Nggak ada dia seperti ini, nggak ada. Di Bible kalau ada ayat begini nggak ada. Kalau doa seperti ini nggak ada. Adanya dalil itu menengadahkan tangan. Baik, sudah berapa tadi? 7 ya? 7. 8 sekarang. Yesus itu rajin sholat malam. Dalilnya ada tegas jelas sekali. Ada di Lukas pasalnya 6 ayatnya 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa ia kepada berdoa Allah. kepada Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, ini tak ceritakan ya. Yesus pada waktu itu ia naik ke atas bukit lalu berdoa dan ia semalam-malaman, sepanjang malam itu. Ibadah apa kalau tidak ibadah malam itu? Ibadah Qiyamul Lail. Dia berdoa sepanjang malam itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus itu kalau Tuhan, tidak mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri, ya kan? Tuhan berdoa kepada Tuhan, tidak mungkin kan? Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu meminta kepada Tuhan. Aneh, Tuhan meminta kepada dirinya sendiri. Begitu. Kalau di Bible yang versi bahasa Arab ya, namanya Alkitabul Muqaddas, Bible yang untuk Jazirah Arab sana, saya ada di mobil, cuma tidak saya keluarkan, kita menghemat waktu aja. Itu tulisannya bukan berdoa, tapi as-salatu lillah, Yesus sholat. Berapa ini sudah? 8 ya? 8. 9 sekarang. Yesus itu rajin sholat subuh. Yesus rajin sholat Subuh. subuh. Siapa yang menjalankan sholat subuh? Muslim. Muslim. Orang Kristen sholat subuh nggak? Dalilnya tegas dan jelas. Aslinya Yesus itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya. Tapi kita membersihkan waktu, saya tunjukkan satu dalil aja, sholat subuh. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia Coba, ini malam atau pagi? Tapi gelap. Coba, ini. Pagi-pagi, oh ya, subuh. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Coba, ini malam atau subuh? Subuh. Subuh. Bible bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia kan masih bahasa baru kan? Ya. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu itu masih agak agak panjang didetailkan ya. Tapi kalau yang di Bible bahasa Arab jelas itu fis subhi, di waktu subuh. Waktu hari masih gelap, Yesus itu berdoa, kemudian apa tadi? Yesus berangkat ya kan? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ngapain itu Yesus berdoa di sana? Kalau di Bible bahasa Arab tulisannya sama. As-salatu lillah, dia salat kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Tidak mungkin Yesus itu kalau Tuhan, dia ngapain? Dia masih subuh, masih gelap gulita, dia susah-susah payah berangkat, dia bangun dari tidurnya, lalu dia berangkat ke sebuah tempat ia bersujud. Dia pergi ke musola itu, ke tempat yang sunyi untuk beribadah kepada Allah. Karena mengibadah kan butuh tempat yang sunyi kan. Jadi dia ini pergi ke tempat musola, ke tempat yang dimana nyaman untuk beribadah. Dan ayat-ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja. Coba, pernah nggak? Padahal ada loh di Bible ya. Kita ini bukan ayat potongan. Kalau Mbak mau baca nanti pulang, baca dari Markus awal aja. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada itu harus dibaca ayat berikutnya. Dibaca seluruhnya tidak apa-apa. Boleh, silakan. Tapi tetap itu konteksnya Yesus adalah sholat subuh. Coba kalau misalnya ada pastor atau pendeta membaca ayat ini.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus pergi berangkat ke tempat yang sunyi lalu dia berdoa di sana. Mikir itu nanti semua jamaat itu. Mikir, loh, Yesus ini ngapain nih berdoa ya? Ada yang komentar? Mau komentar? Silakan. Enggak. Berapa Cuman ini? emang iya nggak pernah dibawain selama misa. Enggak pernah ya kan? Enggak pernah. Terus kemudian ini berapa ini sudah? Nah, sekarang sih. Sekarang 10. 10 ya? Di Bible ini diajarkan tentang tata cara sholat yang benar, yang sahih, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak zaman dahulu. Dan ini, ayat ini juga tidak pernah dibacakan di gereja. Bagaimana kalau dibacakan di gereja? Jemaatnya masuk Islam nanti. Dalilnya ada di Nehemia pasal 8 ayat 6. Di Perjanjian Lama. Perjanjian. Kenapa Perjanjian Lama? Ya karena ajaran para nabi dan rasul zaman dulu kan ada di Perjanjian Lama. Nehemia pasal 8 ayat 6. Dan itu tata cara yang Yesus juga mengerjakan itu. Bersujud, kalau sholat ya bersujud. Kalau sholat ya maju sedikit, rukuk, bersujud. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Ya. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya, stop dulu. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat, semua umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, ya kan? Berarti Ezra ngapain ini? Dia membuka kitab, dia berdiri, yang lain duduk. Ngapain ini? Khotbah. Khutbah. Dia sedang khutbah. Khutbah untuk memulai proses peribadatan. Dia adalah seorang imam. Ezra itu rasul. Dia seorang nabi yang dihormati oleh orang-orang, oleh umatnya, termasuk oleh orang Yahudi. Ezra ini muslim, ya, muslim dia itu. Coba dilanjutkan. Kalau di Al-Quran namanya Uzair. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu yang masih membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jadi dia masih membuka kitab ini, ya. Lalu kemudian orang-orang tiba-tiba bangkit berdiri. Ada sesuatu momen ketika sebelum ada dimulai proses peribadatan. Ya. Ada, pernah dengar nggak? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Pernah dengar nggak? Apa itu? Qomat. Qomat. Orang-orang bangkit berdiri ini. Ezra masih baru menutup pembicaraan, dia masih, kitabnya masih terbuka ini. Tiba-tiba orang-orang bangkit berdiri. Itu qomat itu namanya. Lanjut. Sudah, di ayat 6 sudah sampai. Iya, yang 7 sekarang. Di ayat 7, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyebut dengan amin, amin, Ya. sambil mengangkat tangan. Enggak, stop dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan panggilan gimana? Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya apa itu? Allah yang maha besar. Apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Ezra kan sebagai imam nih, pemimpin peribadatan itu. Allahu Akbar. Lalu ada momen di belakang berteriak nyaring, amin. Di situ aminnya ada 2 kali karena untuk menandakan di belakang ini ada banyak orang. Amin. Terus sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sambil mengangkat tangan. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, ruku, membungkukkan diri dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Coba bayangkan, detail sekali. Bersujud dengan muka, ini muka sampai ke tanah. Saya bertanya kepada Mbak Caca sekarang, di atas hamparan bumi yang luas ini, di bawah kolong langit yang memayungi kita ini,
ajaran manakah yang kalau beribadah kepada Tuhan seperti itu sampai bersujud, ada rukuk, ada sujud, Allahu Akbar, amin, mengangkat tangan, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, rukuk, sujud, muka sampai ke tanah. Ajaran manakah yang seperti itu? Muslim. Coba, pernah dibacakan enggak ini di gereja? Enggak pernah. Karena terlalu banyak yang disembunyikan, Mbak Caca. Jadi kalau ada saudara kita yang murtad masuk Kristen itu, sayang sekali. Karena masih belum tahu ajaran Islam yang sesungguhnya, yang utuh, yang diajarkan Bible ini. Kenapa tadi saya menyampaikan bahwa kalau Bible ini salah, orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Terus kemudian kalau ini Bible ini benar, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena yang menjalankan Bible ini orang Kristen nggak menjalankan, gitu. Itu ayat itu mau dibaca dari awal sampai akhir, dari parikop awal sama, makna konteks yang dibicarakan sama. Bahwa tata cara traktat ajaran yang sebenarnya kalau beribadah ya seperti itu, bukan bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai, berjoget-joget dan seterusnya. Kitab hemat waktu, kurang 2 lagi. Yesus berapa ini berapa? 11 sekarang. 11 ya? Kita 12 ya? 11. Yesus mengajak kita semuanya, mengajak seluruh umat kita semuanya ini agar menyembah kepada satu-satunya Allah. Dalilnya jelas ada di Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Markus perjanjian Markus pasal 12 ayatnya 29. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala gudangnya Mbak Caca. Iya. Tadi dia udah ngomong. Oh, iya. pasal 12. Markus pasal 12 ayatnya 29. Aku sampai tremor. Kenapa? Sampai tremor aku buka ini. Nggak apa-apa. Ini tipis, kertasnya tipis, kemudian hurufnya kecil-kecil. Bible itu kalau ingin enak dibaca, memang seharusnya dari Lembaga Alkitab Indonesia itu menerbitkan yang hurufnya gede-gede, yang besar-besar, supaya berapa? masyarakat semakin terbuka Pasal berapa? mempelajari. Pasal berapa? Markus pasal 12 ayatnya 29. 29. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, hukum yang terutama itu bagaimana? Ditanya begitu. Itu paling, utama itu tinggi. Jadi undang-undang paling tinggi itu bagaimana, wahai Yesus? Yesus menjawab begini, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu bahasa Ibraninya. Ya. Shema, Isma, Shema. Ya. Bahasa Ibrani sama bahasa Arab itu satu rumpun dia, satu saudara. Ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan kita itu Esa. Echad, pernah dengar kata Echad nggak? Al-Ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas. Masih ingat Al-Ikhlas? Lupa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad itu sama. Ajaran Musyekh Nabi Musa itu sama juga. Ulangan pasal 6 ayat 4. Coba Ulangan pasal 6 ayat 4. Perjanjian lama Nabi Musa. Ulang. Itu firman Allah kepada Nabi Musa. Ulangan pasal 6 ayatnya 4. Pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama, Nabi Musa mengatakan Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan kita itu Echad, Ahad, satu. Nabi Musa tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dia menyuruh, ayo kita sembah Allah, Allah itu satu. Yesus juga tidak pernah mengaku Tuhan,
Dia mengajak juga, ayo kita sembah Allah. Allah kita itu satu. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengaku Tuhan. Apa kata Nabi Muhammad? Allah ya, firman Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Itu bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi itu adalah firman Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, Tuhan Allah ya, Allah itu satu. Mereka ini, para nabi dan rasul ini mata rantai ya, rentetan para utusan-utusan Allah yang mereka semuanya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi mereka justru mengajak manusia menyembah kepada Allah yang satu. Lalu aneh, tiba-tiba diresmikan tahun 325 Masehi dalam Konsili Nikah, Yesus disebut sebagai Tuhan. Aneh, ya kan? Jauh setelah Yesus tiada. Baik, terakhir ya, 12 ini. Sebelum bersyahadat, Ananda. Yesus itu justru mengajarkan syahadat. Syahadatain, seperti Nabi Muhammad. Ya. Kata Yesus begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus, aku Yesus ini utusan Allah. Dalilnya tegas ada di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu apa? Perjanjian hidup akhirat. Kekal dan akhirat. Kalau dunia kan fana kan, sementara. Inilah hidup bekal kita untuk ke akhirat itu ya. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka, semua umat ini mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Allah dan Yesus itu tidak sama kan? Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah, karena disebutkan berbeda kan di situ. Jadi mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang diutus dengan yang mengutus beda, ya kan? Yang mengutus adalah Allah, yang diutus adalah Yesus. Presiden dengan utusan presiden sama tidak? Beda. Presiden dengan pas pamres sama apa tidak? Pas pamres ini utusan presiden, dia bawa surat. Pak Presiden meminta tolong pas pamres untuk mengirimkan surat kepada bupati. Ya, titip minta tolong kirim surat ke bupati sana. Ini pas pamres ini utusan presiden. Dia presiden bukan? Bukan. Jelas toh? Clear? Itu dia, Yesus mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu syahadatainnya Yesus Kristus alaihissalam. Alafas shalom, itu kata orang-orang Yahudi. Baik, kepada Ustazah Etika Nur, barangkali kalau mau melanjutkan untuk pensyahadatan juga dipersilahkan. Langsung dari saya sudah jelas tadi. Ya. Tadi sebelumnya Ustazah Etika sudah memberikan pembekalan banyak ya. 1 jam tadi saya lihat. Ngeri. Dia baru minggu lalu. Masih ke gereja? Minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Masih ke gereja ya? Masih. Masih berat ya. Sedikit. Oh ya, makanya masih balesnya kadang masih kayak mikir ya kan? Iya. Masih kayak itu mikir. kepotong kerja, dan waktu Ustadz balas itu juga kayaknya saya lagi gereja. Kenapa? Waktu Ustadz balas saya lagi gereja deh. Wih, waktu saya? Balas. Ya. Iya. Allahu Rabbi. Tadi kan agak detail. Oh, jadi beliau ini meminta bersyahadat pas waktu kita WA-an masih di gereja ya. Tapi hatinya masih belum. Iya. Saya makanya saya WA kok lama sekali ini, kayak mikir ini balesnya kan. Ya Rob. Nah, jadi Ananda ini sudah yakin mantap betul sudah
bersedia bersyahadat sudah pernah mendengar ayat-ayat ini nggak di gereja? Belum. Coba itu dicek, itu Bible beneran atau perin-perinannya Bunda Etika itu? Iya, jangan-jangan itu perin-perinannya Ustazah Etika. Asli. Asli kan? Coba pegang lagi itu. Asli. Asli. Baik, kepada Ustazah Etika Nur, dipersilahkan. Sama-sama perempuan. Karena pertanyaan terakhir aja ya, karena kan ini sebetulnya agak unik karena baru seminggu yang lalu ke gereja, biasanya setahun yang lalu atau ini kan seminggu yang lalu. Saya juga tadi nanya, heran gitu, ketemu bersyahadat tapi masih ke gereja sih. Tidak mudah. Orang sudah terlanjur kena dogma gereja ini. Dogmanya sudah begitu, jadi berat Banget. untuk menerima. Jadi sebelumnya saya tanyakan, jadi Islam ini agama yang baru atau agama yang Baru. baru? Dibilang baru enggak, karena sebelumnya pernah sholat, pernah ngaji juga. Cuma ngaji ya Enggak, maksudnya enggak detail. Islam ini menurut Islam ini kan mengajarkan tauhid. Oh, I see. Nah, sebetulnya agama yang baru muncul dalam pada masa Rasulullah Nabi Muhammad atau sebelumnya sudah ada? Sebelumnya sudah ada. Sudah ada sejak Nabi Adam. Ya, karena tauhid itu memang final, seperti yang saya tadi contoh. Kalau Abi punya salah, punya perempuan lain misalnya, kamu pasti nggak terima. Sama, tauhid itu murni, jangan ada menduakan Tuhan. Ya, siapapun itu, Tuhan itu Maha Agung, tidak bisa diduakan dengan makhluk apapun. Tidak ada, baik dalam ajaran Taurat, ajaran Yesus sendiri, ataupun ajaran Islam. Semua tauhid seperti itu ya. Nah, jadi terakhir begini, kenapa kita harus mengikuti Al-Quran? Dan setelah saya diterangkan sama Ustadz Ipung ini, saya bertanya, kenapa yang harus kita ikuti ini Al-Quran dan Nabi Muhammad? Menurut Mbak Caca kenapa? Karena lebih masuk akal dan lebih bisa diterima dengan pikiran. Agama ya itu salah satu sebab, tapi yang utama apa? Yang utama yang lebih masuk akal. Jadi kalau lebih masuk akal, seolah-olah yang lain juga masuk akal kan gitu. Jadi kenapa harus ke Islam, harus mengimani Nabi Muhammad? Ada Al-Quran enggak? Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Jadi supaya dia jelas gambarannya. Kira-kira kenapa bukan Alkitab? Lihat, ini ada Taurat juga, ada Mazmur juga ya, yang Allah katakan juga diturunkan oleh Allah. Allah juga menurunkan Injil, hanya yang tadi saya sebutkan ada perubahan-perubahan tidak? Ada. Nah, di sini ada tidak? Tidak ada. Dan kenapa ini? Karena ini peraturan yang terakhir. Ya. Setiap nabi itu diberi kitab suci, diturunkan wahyu. Musa diberi kitab Taurat, ya, Yesus diberi Injil, Daud diberi Mazmur, ya, untuk kaumnya saja. Yesus hanya untuk Bani Israel. Nah, karena itu dia selalu bicara tentang Bani Israel. Ya. Hukum-hukum Taurat ini akan berlaku, diberikan Nabi untuk kaumnya. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, itu untuk seluruh manusia. Karena itu Islam itu rahmatul lil alamin. Inilah kitab terakhir. Perjanjian lama, perjanjian baru, ini perjanjian terakhir yang harus kita ikuti. Perjanjian yang ini membatalkan buku-buku sebelumnya. Kalau sekarang presidennya Jokowi, misalnya, kamu mengikuti peraturan SBY bisa nggak? Nggak bisa. Sama. Ini final, dan ini adalah kebenaran yang harus bukan karena lebih baik, lebih masuk akal. Karena ini yang benar. Ya, itu yang harus kita yakini. Karena Tuhan tidak menurunkan Trinitas yang dalam perspektif Quran. Tuhan itu menurunkan tauhid. Tidak, Tuhan itu jangan diduakan. Itu yang sangat besar yang saya kasih contoh gitu kan. Kesalahan apapun yang Abi lakukan kamu bisa menerima, tapi kalau dia punya wanita lain kamu berat, ya, sama. Ya. Tuhan itu ya Maha Tunggal, tidak tiga yang tunggal, ya, dalam perspektif Islam ini yang harus kamu sadari. Nah, kalau dalam tanah orang Yahudi itu mengatakan
kitab kami kitab yang terakhir, tanah ya. Di luar kitab itu nggak ada nabi-nabi, itu nggak ada nabi, berarti dia nabi palsu, orang Yahudi. Makanya dia nggak percaya Nabi Isa, nggak percaya Yesus sebagai nabi atau sebagai apapun. Orang Yahudi itu tidak percaya itu Yesus itu siapa, Tuhan, nabi, dia nggak percaya. Nabi Muhammad juga tidak dipercaya, hanya dia mengakui respect kepada Islam karena Tuhan kami sama gitu loh, Allah. Cuma dia syariatnya tetap pakai Taurat. Nah, orang Yahudi percaya atau tidak percaya gini, nyatanya kan ada Yesus, Nabi ataupun yang dianggap Kristen, dan Injil yang dipercaya banyak orang. Meskipun orang Yahudi tidak percaya, tapi faktanya ada kan? Ada kitab Injil diturunkan yang dipercaya banyak orang walaupun dia nggak percaya, faktanya ada. Sama orang Kristen kan mengatakan setelah Yesus turun ke dunia, ya toh. Dan Alkitab ini terakhir, tidak ada kitab suci apapun dan tidak ada nabi apapun, betul? Yang lain adalah palsu. Perkara dia palsu atau tidak palsu, nyatanya ada nabi yang dipercaya oleh hampir 2 miliar manusia, Nabi Muhammad dengan Al-Quran, betul? Jadi pernyataan dia tetap terhalang oleh fakta walaupun orang Kristen nggak percaya. Nah, kalau Allah mengatakan, disebutkan dalam Quran, Muhammad adalah Rasul yang terakhir, nggak akan ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Dan Quran ini adalah kitab yang terakhir. Ada nggak 1400 tahun setelah pernyataan ini Nabi? Sampai sekarang ada nggak Nabi muncul? Nggak ada, memang sudah benar, jadi nggak ada. Nabi yang lain muncul nggak mengaku Nabi tapi nggak jelas, ya. Nabi palsu kan nggak jelas. Kalau Nabi kan ada kitab suci yang dipercaya oleh banyak orang. Ada nggak kitab suci lain setelah Quran? Nggak ada. Berarti tantangan Quran, pernyataan Quran benar apa tidak? Benar. Dan suatu kebenaran itu memang tidak boleh diingkari, ya. Tapi semua kembali ke hidayah, ya. Hidayah itu artinya privilege yang Allah berikan. Jadi seorang Karen Armstrong, jadi kalau kita tahu Karen Armstrong, ya, dia seorang yang sangat seorang profesor mantan biarawati keluar, mempelajari banyak agama, ya, semua agama dia pelajari. Dia mengatakan karena dia ateis, tetap ateis sampai sekarang, the most rational religion unfortunately Islam. Jadi agama yang paling rasional sayang sekali Islam, karena Islam kan identik dengan teroris. Mereka mengatakan padahal tidak ada ajaran bunuh-membunuh dalam Islam, ya. Dan kalau kamu lihat di video YouTube-nya itu, Karen Armstrong itu memberikan ceramah, itu lihat komennya, I convert to Islam because of her. Banyak sekali orang, kemudian terus di reply juga sama, saya juga satu keluarga pindah Islam karena dia, banyak sekali yang pindah Islam ribuan karena membaca keterangan Armstrong tentang Islam. Dia jujur aja tentang Islam. Tapi Karen Armstrong sampai sekarang masih ateis. Tahu nggak sebabnya kenapa? Ya hidayah. Orang yang tahu kebenaran belum tentu mau menerima kebenaran itu, gitu. Paham ya? Ya toh? Seperti kita sudah menunjukkan kebenaran nih, bahwa Yesus itu punya Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, ya. Dia selalu minta berdoa. Bahkan mau menghidupkan Lazarus, ya Tuhan berikanlah aku supaya mereka percaya Engkau, ya kan? Kemudian sudah kita tunjukkan semua, tadi dari yang saya berikan, dari yang saya berikan. Tetapi kamu menerima tidak, itu kan tergantung kamu. Nah, itulah namanya hidayah, ya. Hidayah itu dari Allah, tapi kamu juga harus menjemput. Nah, itu memang tidak mudah untuk move on dari agama lama, itu saya sadari, ya, karena banyak beberapa teman yang convert ke Judaism juga masih ingat-ingat, satu orang, ya, nggak semuanya dia keluar, ya, dari Judaisme. Ada teman-teman Advent yang pindah ke Judaisme, follower, kalau mengikuti tidak bisa karena dia bukan orang Yahudi, tapi ada satu orang yang keluar juga. Aku merasa bersalah dengan Yesus meninggalkan, padahal kita tidak meninggalkan Yesus. Kalau masuk Judaism memang meninggalkan, karena Judaisme tidak bisa Yesus sebagai Tuhan apa manusia, tapi kan kita memuliakan Yesus, ya, sebagai Nabi kami, dan sangat memuliakan dibanding dengan orang Kristen sendiri, ya, karena kita yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus, ya. Itulah hidayah, ya. Jadi berapa keyakinan sekarang kira-kira? Tadi kalau berangkat mungkin masih 50%, ya? Enggak sih, udah 100. Sudah 100. Sekarang udah 100%. Udah yakin. Ya. Alhamdulillah, semoga tinggal dibimbing oleh Abi, ya, dan keluarga, ya. Karena ini hidayah ini adalah dalam perspektif Islam. Siapapun yang menyembah selain Allah menduakan, kan masuknya neraka nanti di akhirat.
betapa ruginya kamu nggak bisa kembali ke dunia kan gitu ya. Karena Allah tidak mau diduakan, itu aja, simple ya. Oke, sekarang sudah mantap, ada paksaan, tidak ada yang memaksa, sudah yakin, pegang tangan saya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sah ya? Takbir. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rabb, pada siang hari ini, pagi siang hari ini, Engkau berikan untuk kami seorang saudari baru, keluarga baru untuk kami, yakni Ananda, Mbak Caca atau Mbak Nurma Gusti Salsabila. Engkau hadirkan untuk kami. Beliau hari ini bersyahadat pulang kembali ke Islam. Semoga Engkau berikan keteguhan keimanan kepada beliau, dan Engkau berikan ketaatan kepada beliau. Engkau berikan kesolehan untuk beliau, dan Engkau jadikan beliau sebagai muslimah yang istiqomah, dan Engkau cerahkan masa depannya. Engkau tolong selalu kepadanya, ya Allah. Engkau berikan kebaikan untuk sepanjang hidupnya, ya Allah, ya Rabb. Seandainya ada sebuah golongan di mana golongan itu bisa masuk surga tanpa melalui hisab, maka masukkanlah kami semuanya yang hadir di sini masuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah kami ke surga Engkau bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang saleh, bersama keluarga kami yang kami cintai, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, ya Rabb, undanglah kami untuk bisa berhaji ke tanah suci Engkau, ya Allah, dengan undangan yang istimewa. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau tutupkan mata kami nanti di kemudian hari dengan kematian yang husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang Engkau berkahi tanpa perlu kami bekerja keras. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izin saya meminta testimoni sebentar dari Ananda setelah bersyahadat, bagaimana rasanya dan seterusnya. Lega banget. Lega sudah, lega. Minta tolong disebutkan nama lengkap sekarang. Nama lengkap. Nama saya Nurma Gusti Salsabila. Iya. Terus kemudian Ananda hari ini sudah pulang kembali ke Islam. Ke depan ini makan babi kecap atau tidak? Enggak. Tapi pernah makan babi kecap? Saya selama jadi Katolik makan babi cuma sekali. Cuma sekali. Waktu pulang main sama teman-teman. Iya. Enak tidak?
Biasa aja. Biasa aja. Nah, ke depan ini Anda kan sudah pulang ke Islam ya. Minum tuak atau tidak? Tidak. Tidak. Haram ya. Tadi sudah jelas dari Imamat pasal 10 ayat 9 ya. Khamr ya, minuman keras haram ya. Ini bukan doa, ini bukan harapan, tapi ini adalah sebuah perjanjian, sebuah peneguhan saja ya. Seandainya saja ini Ananda tiba-tiba ada lagi miskin-miskinnya, kondisi miskin-miskinnya, dan tidak mampu makan, bahkan besok aja tidak ada uang buat makan, besok itu tidak ada uang buat makan, lalu ada orang ngasih kekayaan 5 miliar rupiah menawarkan kembali ke Katolik, mau apa tidak? Tidak. Kenapa? Nggak bisa makan loh, besok nggak ada uang buat makan. Nggak apa-apa, kan masih ada Allah. Oh, masih ada Allah, Masya Allah. Pertanyaan saya, cinta Yesus atau tidak? Sedikit. Oh, enggak. Wajib. Cinta Yesus itu wajib. Sebagai seorang muslim atau muslimah, mencintai Yesus itu adalah harga mati. Seorang muslim yang tidak cinta kepada Yesus, maka imannya diragukan. Imannya itu batal. Karena salah satu rukun iman dalam Islam itu mencintai, mengimani seluruh nabi dan rasul, termasuk Yesus Kristus. Alaihissalam. Kirain setelah menjadi muslim nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya, kalau sebagai Tuhan tidak ya. Ya, mencintai Yesus dengan setinggi-tingginya. Nah, justru kami umat Islam ini adalah top number 1 di dunia ini, di bumi ini, yang mencintai Yesus dengan setinggi-tingginya, dengan sebenar-benarnya. Justru yang tidak mencintai Yesus di dunia ini ada berapa golongan? 2. Satu, Yahudi yang menganggap bahwa Yesus itu adalah anak haram, hasil hubungan gelap, dan menganggap bahwa Yesus itu nabi palsu ya. Yang kedua, siapa? Golongan yang tidak mencintai Yesus adalah orang-orang Kristen dan Katolik. Mereka adalah orang yang tidak mencintai Yesus sama sekali. Mereka adalah orang-orang golongan yang mendukung upaya pembunuhan Yesus Kristus alaihissalam, menyiksa Yesus Kristus alaihissalam, mendukung upaya penyaliban, penyiksaan secara keji, kejam, dan biadab. Justru di dalam Islam ajarannya Yesus adalah tidak pernah mati dibunuh, tidak pernah mati disalib. Yesus itu diselamatkan oleh Allah ke tempat yang terhormat. Dalilnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu jelas di Al-Qur'an. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan seperti Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib. Kami orang Islam adalah top number 1 yang mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Dan Isa alaihissalam. Ya, ya. Isa, Yesus itu orang yang sama, seperti Musa, Moshe, Abraham, Ibrahim, ya, orang yang sama, ya kan? Yunus, Jonah, ya kan? Daud, David, Yosef, Yusuf, orang yang sama, ya. Sama, ya. Yohanes, John, Markus, Mark, orang yang sama itu. Baik, pertanyaan saya berikutnya sebelum kita akhiri. Hormati Yesus? Ya, hormati Yesus. Ya, tentu hormati Yesus. Pakai jilbab. Insya Allah ya. Diusahakan pakai jilbab ya. Pakai jilbab. Kami merekomendasikan Ananda ini lebih good looking loh, lebih cantik loh pakai jilbab daripada kalau nggak pakai jilbab. Lebih good looking pakai jilbab karena ikut Bunda Maria ya, mamanya Yesus. Mamanya Yesus itu pakai jilbab. Baik, agama sekarang Muslim ya, sama seperti Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan Yesus tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat Ananda, Mbak Caca telah menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati. Kita akhiri, barakallahu fikum. Nanti habis ini kita selesaikan secara adat semuanya, bingkisan, hadiah, kemudian penandatangan sertifikat. Tadi minta sertifikat supaya tidak mati dikremasi katanya. Dan tidak dipeti.
Kenapa? Dan tidak dipeti. Tidak mau dipeti, karena itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Bible juga, bukan ajaran Allah. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.